Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivelia Bening Mutiara Rista, nomor absen 16 dari kelas Agribisnis Hortikultura 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah analisis kelayakan usaha untuk part 3, yaitu tentang kriteria investasi. Yang pertama dengan skenario 1, yaitu kondisi normal. Di sini ada beberapa tabel dengan rincian, yaitu ada tabel pertama ini berisi nomor, lalu rincian, lalu ada satuan dan umur bisnis yaitu 5 tahun, dan juga ada total selama 5 tahun. Yang pertama di sini ada baris tentang pemasukan yang terdiri dari hasil produksi, jumlah produksi, harga jual, dan juga nilai sisa. Yang selanjutnya ada baris pengeluaran, di mana pengeluaran terdiri dari investasi, biaya variabel, material yang berisi dari bahan-bahan yang digunakan untuk produksi, dan juga biaya tetap. Pada pemasukan pada tahun pertama ini dihasilkan dari hasil produksi ditambah dengan jumlah produksi, begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya. Namun berbeda dengan tahun kelima dikarenakan pada tahun kelima terdapat nilai sisa yang didapatkan dari nilai sisa penyusutan per tahun. Selanjutnya untuk total selama 5 tahun dijumlahkan dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5 dan menghasilkan pemasukan sejumlah 152.350.000. Selanjutnya untuk hasil produksi kontinu dari tahun pertama hingga tahun ke-5 dengan jumlah 30 juta rupiah per tahun. Untuk jumlah produksinya juga kontinu, yaitu 1.200 biji per tahun. Harga jual juga tidak naik maupun turun dengan harga 25.000. Selanjutnya untuk pengeluaran di sini untuk tahun ke-0 dihasilkan dari pengeluaran untuk investasi dengan jumlah 6.040.000 rupiah. Pada tahun pertama, pengeluaran dihasilkan dari biaya investasi ditambah dengan biaya variabel dan juga ditambah dengan biaya tetap, menghasilkan jumlah 21.038.072. Dan juga tahun-tahun berikutnya juga sama, karena semua biaya dari tahun pertama hingga tahun kelima masih sama. Selanjutnya di sini untuk biaya tetap. Biaya tetap digunakan di sini tenaga kerja sebanyak 1 orang dan juga wifi untuk tiap tahunnya. Selanjutnya untuk keuntungan. Keuntungan di sini didapatkan dari pemasukan pada tahun ke-0 dikurangi dengan pengeluaran pada tahun ke-0. Karena pada tahun ke-0 ini belum ada pemasukan, namun sudah mengeluarkan biaya untuk biaya investasi, maka keuntungan pada tahun ke-0 menjadi minus. Namun untuk tahun-tahun berikutnya sudah tidak minus dikarenakan sudah ada pemasukan dari penjualan hasil produksi. Selanjutnya untuk kriteria investasi. Yang pertama di sini ada diskon faktor dengan asumsi diskon rate yaitu 10% pada tahun ke-0. Di sini ada 1 dengan rumus sebagai berikut hingga tahun ke-5. Selanjutnya untuk PV penerimaan pada tahun ke-0 karena belum ada pemasukan maka hasilnya 0.
untuk tahun pertama dihasilkan dari diskon faktor dikalikan dengan pemasukan pada tahun pertama. Di sini diskon faktor pada tahun pertama yaitu 1 dikalikan dengan pemasukan tahun pertama yaitu 30 juta rupiah, maka menghasilkan PV penerimaan 30 juta rupiah. Selanjutnya untuk tahun kedua, di sini ada diskon faktornya sejumlah 0,25 dikalikan dengan pemasukan pada tahun kedua yaitu 30 juta rupiah, maka menghasilkan 7.500.000 rupiah hingga ke tahun kelima. Selanjutnya untuk PV biaya di sini didapatkan dari 29 diskon faktor dikalikan dengan pengeluaran. Di sini pada tahun ke-0 diskon faktornya adalah 1 dikalikan dengan pengeluaran pada tahun ke-0 yaitu 6.040.000 rupiah, menghasilkan PV biaya 6.040.000 rupiah. Selanjutnya pada tahun pertama yaitu diskon faktornya adalah 1 untuk pengeluarannya yaitu 21.038.072, maka hasilnya juga sama. Untuk tahun-tahun selanjutnya menyesuaikan dengan diskon faktor dikalikan dengan pengeluaran tiap tahunnya. Untuk PV keuntungan di sini pada tahun ke-0 karena belum ada pemasukan, maka PV-nya negatif. Di sini ditandakan dengan tanda kurung. Selanjutnya untuk tahun pertama PV keuntungannya didapatkan dari diskon faktor dikalikan dengan total keuntungan pada tahun pertama. Di sini total keuntungannya yaitu 8.961.928, maka menghasilkan hasil yang sama. Untuk tahun kedua, 3 dan 4 menyesuaikan dengan diskon faktor dan juga keuntungan yang didapat tiap tahunnya. Selanjutnya untuk NPV net present value ini didapatkan dari penjumlahan PV keuntungan dari tahun ke-0 hingga tahun kelima, menghasilkan NPV sejumlah 15.862.401. NPV ini adalah keuntungan nilai bisnis yang disekarangkan selama umur bisnis, di mana umur bisnisnya adalah 5 tahun. Selanjutnya untuk gross BC, di sini gross BC didapatkan dari 5 jumlah pemasukan selama 5 tahun dibagi dengan jumlah pengeluaran selama 5 tahun, menghasilkan gross BC 1.4, yang artinya RP1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan kotor sebesar Rp 1,4. Selanjutnya untuk net BC di sini ditandakan dengan angka yang di dalam kurung, yang artinya minus. Gross BC di sini didapatkan dari jumlah PV keuntungan dari tahun pertama hingga tahun kelima dibagi dengan PV keuntungan pada tahun ke-0, maka menghasilkan net BC sejumlah minus 3,6.
yang artinya Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp 3,63. Selanjutnya untuk IRR. IRR di sini didapatkan dari 25. Keuntungan pada tahun ke-0 hingga tahun ke-5, maka menghasilkan IRR sejumlah 146%. Untuk BEP unitnya di sini terdapat 812 pieces yang didapatkan dari G21. Biaya tetap pada tahun pertama dibagi dengan harga jual yang dikurangi dengan biaya variabel dibagi dengan jumlah produksi, menghasilkan BEP unit sejumlah 812. Selanjutnya untuk BEP penerimaan didapatkan dari G21. Biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi G13. Biaya variabel dibagi hasil produksi, menghasilkan BEP penerimaan sejumlah 20.308.915,53. Selanjutnya untuk penghitungan payback period. Penghitungan ini mendapatkan hasil 3,52. Dan didapatkan hasilnya dari F39. I4 didapatkan dari tahun di mana modal dapat kembali dalam waktu 3,5 tahun, 3,5 tahun. Selanjutnya untuk kumulatif PV per tahun pada tahun ke-0 di sini masih minus 6.040.000. Untuk tahun pertama di sini didapatkan dari kumulatif PV per tahun ke-0 ditambah dengan G32. Ditambah dengan PV keuntungan pada tahun pertama, yaitu menghasilkan kumulatif PV per tahun pada tahun pertama yaitu 2.921.928. Itu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya untuk persentase pada kolom terakhir. Di sini persentasenya didapatkan dari, saya beri contoh untuk investasi, didapatkan dari 12. Investasi dibagi total investasi selama 5 tahun dibagi dengan total pengeluaran selama 5 tahun, maka menghasilkan investasi sejumlah 7,13%. Begitu juga dengan pengeluaran yang lain. Baik, cukup sekian video
penjelasan mengenai kriteria investasi dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.